sehat-sehat selalu ya. Sebelum kita memulai ibadah online pada hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami berdoa kepadamu. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana saat hari ini kami boleh beribadah online dengan penuh sukacita. Urapilah kami agar kami bisa memuji, menyembah Engkau pada siang hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman dimanapun mereka berada. Engkau berkatilah mereka Tuhan, Engkau berikanlah juga kesehatan agar mereka bisa mengikuti ibadah online pada hari ini. Berkatilah juga guru sekolah minggu kami yang melayani ibadah online pada siang hari ini. Engkau berkati mereka, berikanlah mereka kekuatan agar mereka bisa melayani Engkau pada hari ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Yuk adik-adik, sekarang siapkan hati kalian ya. Kita waktunya untuk menyembah Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu ini, mungkin dari adik-adik ada yang baru pertama kali dengar lagu ini. Yuk kita belajar bersama-sama ya adik-adik ya. Oke. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Bapakku yang baik, berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan, kasih-Mu nyata dalamku. Aku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kita nyanyikan dari awal ya adik-adik ya. Haleluya. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan, kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa.
Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yuk adik-adik, kakak ajak kalian yuk untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Ya Rabbana kasyada ya Rabbu. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik Tuhan. Haleluya. Yuk adik-adik semuanya undang Roh Kudus yuk. Bilang Roh Kudus penuhi hatiku saat ini ya Roh Kudus. Jamah aku ya Roh Kudus. Syarabatakana ya Rabba. Haleluya. Ya Rabba, syarababa. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi negara kami, mulai dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, sampai ke menteri-menterinya Tuhan, sampai ke jawatan yang terkecil RT RW di bawah Tuhan Yesus, dan masyarakat kami Tuhan, dalam lindungan-Mu kami percaya. Di dalam nama Yesus kami boleh merasakan kuasa-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang luar biasa, pemeliharaanmu. Kami percaya Tuhan, negara kami ada dalam kedaulatan-Mu. Engkau yang memilih pemimpin bagi kami, artinya kami merasakan bahwa semua itu adalah karena kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahkan segala sesuatu yang terjadi di negara kami, kejadian dengan pandemi ini Tuhan, kami percaya Engkau akan segera lalukan Bapa. Kami percaya perlindungan-Mu, kami percaya pemeliharaanmu bagi kami Tuhan, terlebih anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami memberkati negara kami, negara yang penuh kemuliaan. Biar kiranya dari Indonesia kemuliaan bagi-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Oke adik-adik, sekarang saatnya kita memuji Tuhan. Untuk lebih lagi kita mau riang-riang, kita mau bersukacita. Yuk sambil kita bangkit berdiri dan bertepuk tangan. Amin. Amin. Semangat ya adik-adik ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
hilang takutku. Yuk adik-adik semuanya angkat tangan kalian. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Yuk katakan dengan iman kalian adik-adik. Ku terima berkat-Mu, Amin Tuhan. ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Haleluya, haleluya, rabatakasyarawa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Haleluya Yesus. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Lawat anak-anak-Mu ya Bapa. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Kami terima janji-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kakak-kakak yang menyampaikan firman-Mu. Berkati juga kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom adik-adik. Ya, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Tentu kalau sudah siap adik-adik harus duduk yang manis. Telinganya untuk mendengar dengan baik. Terus pikirannya harus fokus sama firman Tuhan. Dan gak boleh lari-lari, gak boleh jalan-jalan ya. Duduk yang manis dengerin firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kak Ita mau cerita firman Tuhan tentang Yosua. Ya, tentu adik-adik pernah ya dengar ya cerita tentang Yosua ya. Apalagi kelas besar tentunya sudah pernah mendengarkan cerita tentang Yosua. Nah, sebelum Kak Ita cerita Yosua, Kak Ita mau flashback ke belakang sebentar ya, sedikit ya. Nah, jadi Tuhan itu pernah berjanji akan memberikan suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, apa sih Kak Ita negeri yang penuh dengan susu dan madunya? Itu artinya tuh negeri yang sangat diberkati, negeri yang sangat berlimpah-limpah dan subur. Nah, itu dijanjikan kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, apa namanya? Tanah Kanaan. Nah, tapi adik-adik, pada waktu itu bangsa Israel itu, mereka itu tinggal di tanah Mesir ya, di tanah Mesir. Nah, selama 400 tahun bangsa Israel ini tinggal di Mesir dan diperbudak oleh orang Mesir. Nah, itu adik-adik, semakin hari semakin orang Mesir ini menindas orang Israel karena orang Israel bertambah banyak. Nah, semakin hari ditindas dengan kerasnya,
Akhirnya bangsa Israel ini teriak minta tolong sama Tuhan. Teriakannya minta tolong ini sampai ke telinga Tuhan. Nah, Tuhan lihat bagaimana kerasnya bangsa Israel ini diperbudak oleh orang Mesir. Tuhan ingat bahwa Tuhan pernah berjanji, aku akan memberikan suatu negeri yang penuh dengan susu dan madunya kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan ingat itu, lalu Tuhan pakai hambanya Musa. Tuhan pakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Nah, tapi dalam berjalannya waktu adik-adik, Musa tidak sampai ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Kenapa Kak Ita? Karena Musa melakukan satu kesalahan. Tapi Tuhan Allah tetaplah Tuhan yang baik. Meskipun Musa tidak menginjakan kakinya ke tanah Kanaan, Tuhan perlihatkan tanah Kanaan yang subur itu, yang berlimpah itu, yang penuh dengan susu dan madunya itu diperlihatkan di atas gunung Nebo, di dataran Moab. Nanti adik-adik buka di Ulangan 34 ya adik-adik ya. Nah, dikatakan di sana Musa diperlihatkan Tuhan tanah Kanaan itu. Nah, tapi tidak sampai sana, cuma diperlihatkan. Lalu firman Tuhan berkata, lalu matilah Musa di tanah Moab. Nah, setelah matinya Musa, kepemimpinan itu siapa yang meneruskan? Ayo, siapa tadi? Kayak bilang? Iya betul, Yosua. Jadi sebelum Musa ini mati adik-adik, Musa ini telah menumpangkan tangannya memberkati Yosua untuk meneruskan apa? Kepemimpinan Musa. Nah, akhirnya setelah Musa mati, Yosua yang memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, Tuhan suruh apa? Pertama kali kerjanya Yosua ini, waktu Yosua menggantikan Musa ini. Ya, kita akan buka Yosua 1 ya, sama-sama kita buka Yosua pasal 1 ayat yang ke-1. Yosua ada di kitab apa? Perjanjian lama apa perjanjian baru? Tentu di perjanjian lama, pinter adik-adik ya, di perjanjian lama. Ya, kita buka Yosua 1 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Kita ini ya, baca ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Amin. Nah, tugas pertamanya Yosua apa? Tuhan perintahkan Yosua dan bangsa Israel untuk apa? Menyeberangi sungai Yordan. Satu-satunya jalan supaya bisa masuk ke tanah Kanaan harus menyeberangi sungai Yordan adik-adik. Nah, tapi Tuhan, nanti adik-adik baca juga ya pasal 1 berikutnya ya, di berikutnya ayat-ayat berikutnya, itu Tuhan pesen. Hanya Yosua harus apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab aku Tuhan menyertai kamu. Nah, itu bukan cuma sekali dua kali loh adik-adik Tuhan bilang begitu kepada Yosua. Tapi Tuhan berkali-kali bilang, jangan tawar hati, jangan apa? Dibilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berkali-kali, artinya mungkin waktu itu Yosua itu merasa takut ya adik-adik ya. Karena Tuhan lebih mengetahui isi hati Yosua. Nah, tadi apa? Kita kembali lagi. Nah, jadi katanya Yosua dan orang Israel harus menyeberangi sungai Yordan. Nah,
Itu gimana Kak Ita ceritanya? Yuk kita buka di Yosua 3. Yosua pasal 3. Ya, di Yosua pasal 3 dan Yosua pasal 4 ya adik-adik. Tapi Kak Ita tidak akan baca semuanya, nanti waktunya habis. Nanti adik-adik sama papa sama mama dibaca ya pasal 3 dan pasal 4. Nah Kak Ita hari ini mau baca yang pasal 3 ayat yang pertama dan kedua ya. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Nah, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang berangkat dari Sitim. Nah, mereka berangkat dari Sitim, sampailah mereka ke sungai Yordan. Langsung nyebrangin nggak? Nggak ya, harus apa? Berkemah selama 3 hari. Nah, mereka berkemah selama 3 hari di sungai Yordan. Nah, adik-adik, itu pada waktu itu sungai Yordan itu di firman Tuhan dikatakan ya adik-adik, nanti adik-adik baca lagi ya, terus di ayat seterusnya ya. Itu dikatakan pada waktu itu air sungai Yordan itu baru sebak meluap sampai ke tepiannya. Artinya itu lagi pasang air sungainya ya, lagi deres-deresnya, arusnya tuh lagi deres sekali ya. Jadi di situ bangsa Israel menghadapi satu masalah. Bagaimana caranya berangnya ini? Masa aku mau berenang nggak mungkin, hanyut? Atau aku mau bikin perahu? Ya udah kelamaan. Dan toh kalaupun jadi udah terlalu lama ya. Ya adik-adik. Jadi satu-satunya cara harus menyeberang. Tapi bagaimana caranya supaya bangsa Israel ini dengan selamat bisa menyeberang dari sini, menyeberang ke sungai Yordan? Nah, kita akan buka bareng-bareng yuk. Caranya Tuhan kasih cara tuh. Tuhan itu setiap kalau kita punya masalah pasti akan memberikan solusi. Akan memberikan jalan keluar. Itu Tuhan kita. Amin. Amin adik-adik. Nah yuk kita buka Yosua 3. Ayat yang ke-14 mulai. Ya kita baca bareng-bareng ya. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Nah, jadi langkahnya adalah, caranya adalah Tuhan kasih tahu Yosua. Yosua, caranya begini nih Yosua. Nah, caranya apa tadi? Ambil para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan. Orang Lewi, dari suku Lewi ya adik-adik ya. Nah, imam pengangkat tabut perjanjian dari suku Lewi. Nah, mereka harus berjalan di depan bangsa Israel. Enggak boleh bangsa Israel dulu baru tabut Allahnya, enggak. Jadi harus para imam pengangkat tabut perjanjian itu di paling depan dan bangsa Israel mengikuti dari belakang. Lalu bagaimana lagi? Setelah itu imam pengangkat tabut perjanjian itu harus mencelupkan kakinya ke dalam air sungai Yordan. Nah, di ayat berikutnya adik-adik, kalau adik-adik baca ya, itu sungai Yordan itu begitu para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu gitu, langsung semua air di sungai Yordan itu langsung kering, terbelah menjadi 2. Seperti yang pernah dilakukan siapa yo? Musa. Air laut Tebrau aja kering ya.
waktu keluar dari Mesir. Itu mujizat pertamanya tuh. Nah ini juga sebelum masuk ke tanah Kanaan, itu juga adik-adik bangsa Israel itu harus lewat sungai Yordan. Begitu kaki para imam menapakkan kakinya di sungai Yordan, langsung kering. Nah setelah itu apa adik-adik? Di ayat berikutnya, imam para pengangkat tabut perjanjian itu harus tetap stay, berada di tengah-tengah sungai Yordan itu. Nah setelah itu, barulah bangsa Israel itu semuanya berjalan di tanah yang kering. Siapa yang lakukan itu? Tuhan Allah Israel. Nah, setelah semua orang Israel, bangsa Israel itu menyeberang ke sungai Yordan, terus Tuhan kasih pesan apa lagi ke Yosua? Yuk kita buka ya di Yosua 4. Jadi setelah bangsa Israel itu semuanya sudah nyebrang sungai Yordan, Tuhan pesan begini sama Yosua. Yosua 4 ayat 1. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Amin. Tuh, jadi setelah selesai menyeberang, Tuhan bilang apa? Yosua, ambil 12 orang dari tiap-tiap suku bangsa Israel. Kemarin udah belajar ya, suku-suku Israel ya, ada 12 ya. Nah, untuk apa? Untuk mengambil batu yang ada di tengah-tengah sungai Yordan. Dan mereka lakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Nah, setelah semuanya itu dilakukan oleh bangsa Israel, lalu para imam pengangkat tabut itu keluar dari sungai Yordan. Nah, setelah para pengangkat tabut perjanjian itu keluar dari sungai Yordan itu, sekonyong-konyong air sungai Yordan itu langsung kembali lagi mengalir dengan derasnya. Sungguh dahsyat ya adik-adik ya, luar biasa Tuhan kita, Tuhan Allah Israel ya. Amin. Nah, buat apa tadi batu-batu tadi yang diambil itu 12 tadi? Nah, kata Tuhan, apa? Batu 12 itu disusun sama Yosua. Disusun. Jadi 12 tadi dari masing-masing suku. Untuk apa? Katanya untuk mengingat generasi selanjutnya. Kalau anak cucumu bertanya apa arti dari batu-batu ini, nah kamu jawab apa? Tuhan menyertai kami bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Seperti Tuhan menyertai kami pada waktu kami menyeberangi laut Tebrau. Nah itu jadi batu peringatan buat bangsa Israel. Nah adik-adik, apa sih kita belajar hari ini tentang Yosua? Nah banyak sekali adik-adik kita belajar hari ini ya. Satu, kita nggak boleh takut. Meskipun masalah di depan kita harus tetap apa? Percaya sama Tuhan. Kan Tuhan tadi bilang apa? Di Yosua 1 ayat yang ke-9, kata Tuhan apa? Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, nggak boleh takut, harus percaya bahwa Tuhan menyertai. Satu, nggak boleh takut, karena Tuhan selalu beserta dengan aku, dengan adik-adik ya. Dan yang kedua, kita belajar apa? Nurut. Nah, apa adik-adik? Nurut sama setiap perkataan Tuhan. Tadi bangsa Israel, Yosua, para imam, pengangkat tabut perjanjian, semuanya nurut pada setiap firman Tuhan. Ditolong kan? Ya, melihat apa?
mujizat Tuhan. Kalau kita mau nurut sama Tuhan, kita mau percaya sama Tuhan, kita akan menerima semua janjinya Tuhan masuk ke tanah Kanaan ya. Adik-adik mau? Mau, tentunya Kak Ita juga mau. Adik-adik mau ya. Belajar apa? 1. Betul. Percaya dan nurut. Nah, percaya itu nggak boleh takut ya, dan nurut ya. Oke adik-adik, hari ini firman Tuhan sampai di sini. Biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati adik-adik ya, bisa bertumbuh subur, bahkan nanti berbuah-buah lebat. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita tutup mata kita lipat tangan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang begitu luar biasa buat hidup kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami diingatkan kembali Tuhan, kami nggak boleh takut, tapi kami harus percaya penuh kepada pertolongan Tuhan. Sebab yang kami tahu, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan selalu menyertai hidup kami. Dan kami diajari Tuhan untuk selalu nurut sama Tuhan, nurut pada setiap perintah Tuhan. Tuhan, mampukan kami Tuhan, dan biarkanlah Roh-Mu yang kudus penuhi kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan setiap firman-Mu, setiap kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Ayat hafalan hari ini dari kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya adik-adik, saatnya kita kreativitas. Tadi kita udah dengar firman Tuhan ya. Bangsa Israel, Yosua dan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Nah, sekarang kita mau bikin batu peringatan dari 12 batu tadi ya adik-adik yang diangkat dari sungai Yordan ya. Nah, alat-alat yang diperlukan adalah 1. Spidol. Ya. Yang kedua, pensil warna atau krayon. Yang ketiga, batu, jumlahnya 12. Ya, tentunya harus ada kertas dong ya. Ya. Yuk kita sama-sama kita belajar menggambar ya. Oke, pertama kita ambil spidol. Spidol ya, kita ambil spidol terus kita bikin batu disusun. Batunya jumlahnya tadi berapa? 12. Pinter ya, kita bikin batu yang disusun oleh siapa tadi adik-adik? Yosua yang diambil dari apa tadi? Dari tengah-tengah sungai Yordan. Pinter. Ya, kita gambar batunya. Ada berapa? 12. Ya, 12 ya, 12 batu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yeay. Setelah itu adik-adik, nah, simpan dulu spidolnya. Setelah itu, oh iya kita gambar sungainya belum, sungainya ya. Kan tadi nyebrang sungai Yordan ya. Sungai Yordan. Tuh ini sungainya. Gambar sungai Yordan. Sungai Yordan nih lagi deres-deresnya nih airnya ya adik-adik ya. Tuh. Iya. Ya.
Lalu berikutnya kita warnai. Kita warnai batunya dulu ya. Kita ambil warna coklat dan juga hitam. Coklat dan hitam. Ya. Kita warnai dulu yang pinggirnya ya. Nih. Nih, warna hitam. Sebagai batu peringatan bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Ajaib ya adik-adik ya, Tuhan Yesus ya. Luar biasa. Lalu kita warnai warna coklat batunya ya. Buat adik-adik yang masih kelas kecil boleh dibantu sama mami papi ya. Boleh dibantu mami gambarin gitu ya. Nah kalau yang untuk kelas besar tentunya sudah bisa sendiri ya bikinnya ya. Dan tentunya jangan lupa adik-adik tadi Kaita bilang apa? Harus dibaca ya firman Tuhan tadi Yosua pasal 3 dan 4 sampai selesai ya supaya adik-adik paham, mengerti. Tadi Kaita kan nggak baca semuanya ya. Oke. Nah, sudah mau jadi. Ya, sekarang kita mau mewarnai Sungai Yordan. Kita ambil warna biru ya. Oke, setelah sungai Yordannya sudah diwarnai, kita ambil warna hijau. Warna hijau, hijaunya hijau muda. Ya, kita untuk warnain ini nih, sini. Ya, ceritanya apa sih ini Kaita? Ceritanya rumput. Nanti adik-adik bisa ya bikin yang lebih bagus lagi ya. Ya, setelah itu kita ambil pensil warna yang warna hijau, hijaunya hijau tua. Ya, ini diaplikasi di sini ya, adik-adik ya. Ya, setelah itu selesai. Setelah itu kita taruh 12 batu tadi ya, yang ini ya, yang akan kita susun ya. Nih, ditaruh di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ye, sudah jadi. Nah, adik-adik, nanti adik-adik hasilnya boleh difoto ya bersama dengan adik-adik ya, hasilnya difoto. Terus nanti bisa dikirim ke grup sekolah minggu. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.